Hai sahabat harga, kali ini kita udah ada di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan kita pengen berbincang-bincang dengan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. Yuk kita ke sana. Pagi Bapak. Pagi Pak Suci. Ya boleh kita ngobrol-ngobrol terkait obat COVID Pak? Oke, ya silakan. Sudah kita siapkan di bawah untuk kegiatan proses pada pagi hari. Silakan. Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Arga. Perkenalkan, saya Apoteker Suci dan saat ini saya sudah berada di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan tentunya bersama juga dengan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu Bapak Apoteker Yosef Dwi Irwan SSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam sukses, salam sehat, salam bahagia seluruh sahabat Arga dimanapun berada. Oke, terima kasih Bapak. Nah kali ini di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang ringan ya Pak mengenai seputar pandemi, seputar dengan obat COVID gitu yang memang sekarang ini marak dicari oleh masyarakat gitu ya Pak. Nah langsung saja ya Pak, pertanyaan pertama, apa sih tanggapan BPOM terkait peningkatan obat COVID yang ada di masyarakat? Iya. Jadi gini Mbak ya, dan memang kita tahu bersama pandemi COVID ini menjadi suatu pandemi global ya, artinya bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Tentunya Badan POM ini terus berupaya mengawal mutu keamanan termasuk ketersediaan. Iya benar. Ya, jadi kita mengawal ketersediaannya, bagaimana bahwa obat-obat ini bisa tersedia dalam rangka memutus mata rantai pandemi COVID. Tenaga kefarmasian pun juga harus bisa memberikan edukasi juga, harus bisa memberikan edukasi terkait dengan bagaimana penggunaan obat yang baik dan benar seperti itu. Oke, betul sekali. Apa yang sebaiknya tenaga farmasi lakukan atau sikapi dalam menghadapi permintaan obat COVID yang terlalu tinggi di masyarakat, sedangkan ketersediaan obat tersebut kurang atau bahkan kosong di distributor? Itu tentunya sebagai orang yang memiliki keahlian, kewenangan tentang obat, tentunya harus bisa berpikir lebih bijak lagi. Akhirnya tidak ikut terbawa juga, justru menstok kemudian menjual atau menyerahkan tanpa resep dokter. Ya, jadi harusnya betul-betul bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa obat-obat ini tidak semuanya bisa dibeli secara bebas, ya, tapi harus dengan resep dokter karena memang obat ini adalah dimanfaatkan untuk terapi. Karena kasihan nanti kalau apabila yang masyarakat membutuhkan karena terjadi panic buying ya, dan sarana itu juga menjualnya tidak sesuai ketentuan, misalnya yang harusnya dengan resep dokter masuk kategori obat keras itu diserahkan begitu saja, sehingga itu terjadi kekosongan. Dan saya harap juga tenaga kefarmasian termasuk yang di sarana distribusi ya ataupun di pelayanan itu juga ikut melaporkan karena saat ini kan memang ada surat edaran ya, surat edaran dari Deputi Pengawasan Bidang Obat, Narkotik, Psikotropik, prekursor dan juga zat adiktif yang sudah kami terbitkan terkait dengan pelaporan beberapa obat. Tujuannya adalah pelaporan beberapa obat COVID ya, pelaporan obat-obat COVID itu tujuannya untuk melihat ketersediaan. Jadi melalui pelaporan ewas.pom.go.id, sedangkan kalau yang di Saryanfar itu ada melalui email, tapi bisa di-download juga jenis model pelaporannya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kita kan sering mendengar nih emergency use authorization. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan EUA tersebut Pak? Jadi emergency use authorization itu adalah suatu persetujuan penggunaan obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat untuk obat yang belum mendapatkan izin edar atau obat yang telah mendapatkan izin edar tapi indikasi penggunaannya berbeda. Ya, jadi EUA itu memang tujuannya adalah dalam kondisi kedaruratan kesehatan.
Tapi EWA ini akan terus dilakukan, ini masih ada kajian-kajiannya untuk melihat risk and benefit-nya. Bisa benar. jadi yang sudah dapat EUA, itu bisa lagi setelah dilihat kajian lagi resiko dibatalkan. Contohnya kita kloroquine dan instruksi kloroquine. EUA dapat diberikan, ada kriterianya. Yang pertama adalah telah ditetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah. Tentunya kita tahu bersama COVID ini merupakan suatu kondisi kedaruratan kesehatan. Kemudian terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari obat untuk mencegah, mendiagnosis, dan atau mengobati penyakit atau keadaan yang serius dan mengancam jiwa berdasarkan data non-klinik, klinik, dan pedoman penata laksanaan penyakit. Kemudian juga memiliki mutu atau memiliki ketentuan yang standar yang berlaku dan memenuhi cara pembuatan obat yang baik. Kemudian CPOB, kemudian memiliki kemanfaatan lebih besar dari risiko. Kan tadi ada kajian risk and benefit analysis tadi ya. Didasarkan pada kajian data non klinik dan data klinik. Kemudian belum ada alternatif pengobatan atau penata laksanaan yang memadai. Badan POM bersama dengan stakeholder terkait terus melakukan upaya-upaya bagaimana memutus mata rantai pandemik ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Sudah ada atau belum obat yang memang diindikasikan untuk mematikan virus corona? Sampai dengan saat ini, Badan POM-nya dan juga dengan pemangku kepentingan terkait dengan Kementerian Kesehatan dari para peneliti-peneliti yang ada itu terus berupaya bagaimana menemukan obat yang bisa untuk percepatan pemutus pandemik ini. Tapi sampai dengan sekarang memang belum ada. Artinya ini masih sifatnya terapi-terapi semua. Benar. Obat ini kan berbeda dengan komoditi yang lain. Artinya memang harus melalui suatu kajian klinik yang mendalam untuk memastikan mutu, keamanan, khasiat dari obat itu betul-betul memberikan kemanfaatan yang baik, bukan yang hanya berdasarkan katanya seperti itu. Misalnya juga ada kemarin beredar bahwa ada herbal bisa mengobati COVID, itu tidak ada. Sampai dengan saat ini Badan POM belum pernah menerbitkan izin edar untuk herbal yang bisa mengobati COVID. Apa pendapat Bapak mengenai obat ivermectin yang beberapa waktu belakangan menjadi heboh di masyarakat sebagai obat COVID? Sebenarnya sih ini kan sama seperti obat-obat yang ada sebelumnya juga. Ivermectin ini kan sebenarnya yang terdaftar di Indonesia ini kan sebenarnya untuk obat antiparasit untuk obat cacing gitu kan ya. Tapi memang disebutkan ada memiliki kemanfaatan ataupun efek untuk terapi COVID. Tapi tentunya itu masih menjadi taraf uji klinik ya. Dan ini tentunya penggunaannya pun harus berdasarkan resep dokter. Nah, izin ivermectin itu sendiri itu sebagai apa Pak? Tadi itu saya sampaikan, sebenarnya kalau yang SE itu memang masyarakat mungkin menafsirkan yang berbeda. Sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya kan EUA untuk obat terapi COVID itu hanya untuk remdesivir dan favipiravir. Tapi kan memang sebelumnya kan ada tuh penerbitan HET untuk obat-obat COVID, di mana masuk ivermectin. Tapi ivermectin lagi, ini masih dalam tahap uji klinik, ya, uji klinik di bawah pengawasan tenaga kesehatan, dokter di sana, ya. Apa tanggapan Bapak terhadap peningkatan permintaan antibiotik azitromisin yang dikaitkan dengan isu COVID atau kasus terkonfirmasi positif COVID? Nah, bahkan memang ada yang meminta tanpa resep baik secara langsung maupun secara online. Sebenarnya sama. Artinya bahwa prinsip-prinsipnya obat keras itu kan harus dengan resep dokter. Azitromisin kan masuk antibiotik, ya. Penanya azitromisin, artinya semua antibiotik itu seharusnya harus dengan resep dokter karena ini terkait dengan nantinya resistensi antimikroba. Jadi khawatirnya kalau masyarakat membeli secara bebas obat-obat antibiotik ini tanpa resep dokter akan jadi resistensi mikroba itu. Dan saya inginnya mendorong bahwa seluruh sarana pelayanan kesehatan khususnya di apotek khususnya di apotek betul-betul marilah kita bersama-sama menjadi apoteker yang profesional, apoteker bertanggung jawab, memastikan bahwa pemberian antibiotik harus berdasarkan atas resep dokter. Pemerintah memperbolehkan konsultasi dan pemberian terapi lewat telemedicine. Nah, apakah boleh resep online itu dijadikan bukti resmi resep yang digunakan pasien dan bagaimana sih prosedurnya? Sebenarnya terkait dengan untuk pengawasan peredaran obat dan makanan yang dijual ataupun diedarkan secara online itu diatur di Perda POM nomor 8 tahun 2020. Iya benar. Jadi ada, bukan hanya serta-merta kita tuh boleh menjual produk secara online tuh tidak, diatur ya. Artinya pertama produknya kalau obat makanan itu harus memiliki izin edar. Khusus obat ini lebih spesifik lagi.
memang bisa obat bebas terbatas sampai dengan obat keras, tapi narkotik psikotropik tidak boleh. Tidak boleh ya? Secara online ya. Yang obat keras pun itu ada aturannya. Itu harus bekerjasama dengan penyelenggara sistem elektronik farmasi. Jadi ada lembaga khusus juga, badan hukum yang secara itu yang bisa memastikan, menjamin ketersediaan data, ketelusuran data nantinya. Dan resep itu harus nanti resep aslinya harus ada juga, dibawakan, diserahkan. Memang bisa secara secara elektronik, tapi nanti harus juga di pihak penerima apoteknya itu harus tertulisur juga. Ya betul, dan itu nanti pengantarannya pun itu juga bisa secara dari pihak apotek ataupun dari pihak ketiga, tapi harus disertai dengan informasi yang jelas dan harus ada sistem yang memastikan pasien itu bisa berkomunikasi dengan apoteker. Yang paling penting tuh apoteker yang ada di apotek harus edukasi, ya Pak. Harus memberikan informasi. Nah itu sangat penting sekali ya. Titik poin penting bagi tata laksana kesehatan itu justru dari apotekernya yang ada di apotek gitu ya Pak. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan juga tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi dan permintaan obat COVID yang memang terlalu tinggi? Ya, tentunya kalau saya sih menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, tentunya bagian dari masyarakat ya, bagaimana kita menyikapi dengan bijak terkait dengan masalah ketersediaan, permintaan yang tinggi. Artinya kita saat ini harusnya lebih pada upaya-upaya penerapan protokol kesehatan dengan baik, 6M. Harus kita laksanakan, mendukung program-program pemerintah, vaksinasi, PPKM, sebenarnya kita betul-betul menjalankan dengan baik. Janganlah mempercayai berita-berita yang tidak terjamin kebenaran atau hoax. Iya, hoax ya. Kecuali memang dari lembaga ataupun pemerintah yang memiliki otoritas untuk itu, ataupun dari tenaga-tenaga kesehatan yang memang kredibel ya. Dan tentunya tenaga kesehatan juga berperan penting ini untuk membantu menginformasikan kepada masyarakat ya. Informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tenang, tidak panik buying, seperti bahwa prinsipnya yakinlah bahwa pemerintah ini adalah berupaya memberikan yang terbaik, memberikan jaminan mutu keamanan, khasiat, termasuk ketersediaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.